Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih, hari ini kita bertemu lagi dalam rangka menyampaikan konferensi pers pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Jasindo tahun 2015 sampai 2020. Ini kita beralih dulu ke perkara yang sudah carry over ya. Kemarin kita sudah peristiwa yang ditutup, tertangkap tangan. Ini juga kami ingin menyampaikan kepada rekan-rekan, kepada masyarakat semua bahwa komitmen KPK terhadap perkara-perkara yang sudah lama dan belum selesai, artinya carry over, kita akan tetap selesaikan. Ya, mudah-mudahan kalau memang bisa diselesaikan di tahun 2026, kita akan upayakan untuk penyelesaiannya. Ini sejalan kemarin dengan penyampaian di konferensi pers laporan capaian kinerja oleh pimpinan yang rekan-rekan juga sudah ikuti bersama, bahwa memang perkara tunggakan, perkara yang ada di Direktorat Penyidikan itu sangat banyak begitu. Tetapi memang sumber daya manusia terkait kebutuhan jumlah penyidikan yang memang belum bisa dipenuhi oleh lembaga, karena memang mesti ada kegiatan-kegiatan pendidikan, pelatihan yang membutuhkan waktu, tetapi kita tetap komitmen yang menjadi tanggung jawab pekerjaan dan di Direktorat Penyidikan kita akan selesaikan. Ini juga membuktikan bahwa kita juga tidak membebani kegiatan-kegiatan yang sifatnya tertangkap tangan, kalau istilahnya OTT seperti itu ya, kita tidak membebani tanggung jawab yang ada di Direktorat Penyidikan terkait penanganan perkaranya. Jadi tetap sama-sama jalan. Memang kemudian ada ritme yang memang harus diatur karena terkait prioritas penanganan perkara. Jadi yang terkait dengan sore hari ini yang kita akan sampaikan yaitu untuk tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi oleh PT Jasindo. Baik, secara lengkap saya sampaikan bahwa hari ini Jumat tanggal 31 Juli 2026 KPK akan menyampaikan update pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelayaran Nasional Indonesia Persero oleh PT Asuransi Jasa Indonesia Jasindo tahun 2015-2020 yang kemudian di sini menyebabkan adanya kerugian keuangan negara. Jadi surat perintah penyidikannya ini dimulai tahun 2024, tepatnya pada tanggal 27 Agustus 2024, KPK menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Yang pertama yaitu saudara SHT, selaku Direktur Operasi Retail PT Jasindo tahun 2013-2018, dan Direktur Operasi dan Retail tahun 2018-2019. Dan sebagai Direktur Pengembangan Bisnis tahun 2019-2020. Yang kedua, saudara TSP selaku pemilik dan pengendali Mitra Bina Selaras. Untuk perkara di atas, saudara SHT dan saudara TSP sudah berproses di persidangan dan telah berkekuatan hukum tetap atau sudah inkrah. Kemudian dalam pengembangan perkaranya, penyidik telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan sehingga menemukan kecukupan alat bukti, dan berdasarkan kecukupan alat bukti tersebut, penyidik menetapkan 4 tersangka, yaitu saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasa Indonesia periode Desember 2013 sampai dengan Oktober 2018. Yang kedua, saudara EYT selaku manajer manajemen risiko
Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelayaran Nasional Indonesia periode 2012 sampai dengan Mei 2015. Yang ketiga, Saudara YHP selaku Direktur PT Inovasi Wahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan yang keempat, Saudara ZC selaku Komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. Ini yang 4, kemudian kemarin kita lakukan penahanan dan teman-teman sudah mengikuti untuk pengambilan gambarnya ya. Terhadap Saudara UHS, EYT, YHP, dan ZC, ini disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1, junto pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini kita masih menggunakan ketentuan KUHP yang lama karena memang ini sprindik dimulai tahun 2024 sehingga di ketentuan KUHP yang baru pasal 360 huruf A itu masih ketika penyidikan masih berlangsung dan ada perubahan maka tetap menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara yang lama. Kemudian terhadap keempat tersangka dilakukan penahanan kemarin untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 30 Juli sampai dengan 19 Agustus 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Untuk konstruksi perkaranya, bahwa PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo dan PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI merupakan perusahaan milik negara yang sahamnya 100% dimiliki oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. PT Jasindo bergerak di bidang asuransi umum, sementara PT PELNI merupakan perusahaan pelayaran yang bergerak di bidang jasa transportasi kapal laut, serta pengoperasian armada kapal penumpang dan armada kapal barang. Selanjutnya pada tahun 2015-2020, PT Jasindo mendapatkan pekerjaan asuransi perkapalan dari PT PELNI yang dilakukan dengan cara penunjukan langsung kepada PT Jasindo. Adapun jumlah total nilai kontrak selama tahun 2015-2020 total sebesar 263 miliar. Jadi PT PELNI itu mengasuransikan kapal-kapalnya kepada PT Jasindo atau Jasindo yang merupakan perusahaan jasa asuransi. Bahwa jenis asuransi yang diberikan oleh PT Jasindo kepada PT PELNI tahun 2015 sampai dengan 2020 adalah asuransi marine hull, yaitu asuransi yang menjamin, yang dijamin oleh asuransinya itu tenggelam, terbalik, terbakar pada rangka dan isi kapal milik PT PELNI. Jadi ini jaminan yang diasuransikan, termasuk asuransi wreck, removal, and pollution terkait dengan pengangkatan kapal yang tenggelam dan pencemaran laut yang ditimbulkan oleh kapal milik PT PELNI. Jadi yang ada dalam kontrak asuransi antara PT PELNI dan Jasindo seperti itu untuk yang dijaminkan. Kalau istilah di jaminan di mobil atau motor itu all risk gitu ya. Ini tadi rinciannya seperti itu. Bahwa sehubungan dengan pekerjaan pengadaan jasa asuransi tersebut, Saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Jasindo telah memerintahkan untuk mengeluarkan dan membayar komisi. Ini ada komisi agen yang tidak seharusnya dikeluarkan, hingga ini merupakan komisi fiktif begitu, seolah-olah dikeluarkan untuk komisi, jadi seolah-olah dibuat
ada komisi yang mesti dikeluarkan oleh PT Jasindo. Tapi ini rupanya fiktif dan diketahui berdasarkan hasil penyidikan ini sudah digunakan kembali dari komisi agen asuransinya digunakan oleh pejabat-pejabat di PT Jasindo. Ini dilakukan dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2020. Adapun pembayaran komisi agen dilakukan dengan cara dibayarkan kepada PT Catur Lumintu, PT Morokabi Media Indonesia, dan PT Nusantara Proteksi Mandiri. Ketiga perusahaan agen asuransi tersebut diketahui tidak melakukan pekerjaan apapun. Jadi tidak melakukan pekerjaan sebagai agen asuransi dalam pekerjaan pengadaan asuransi antara PT Pelni dan PT Jasindo. Bahwa diketahui komisi agen yang telah dibayarkan kepada PT Catur Lumintu dan PT Nusantara Proteksi Mandiri itu kemudian dikembalikan kepada PT Jasindo cabang Jakarta Menteng sebesar 93% sampai 95%. Sementara perusahaan agen asuransi hanya menerima bagian sebesar 5 sampai 7%. Kemudian atas pengetahuan dan perintah dari saudara UAS, komisi agen yang dikembalikan tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional kantor cabang dan juga mengalir kepada dirinya UAS, kemudian kepada saudara ZC, saudara YHP, dan saudara EYT, bahwa berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh BPKP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, selaku ahli yang diminta oleh penyidik untuk menghitung kerugian negara, telah timbul atau terjadi kerugian negara atas perbuatan melawan hukum dari kontrak yang dilakukan oleh PT Pelni dan PT Asuransi Jasindo atas asuransi kapal milik PT Pelni dan penyalahgunaan wewenang dengan nilai sebesar 15,602 miliar. Jadi ini sudah ada hasil PKN yang dilakukan oleh ahli auditor dari BPKP terkait dengan konstruksi perkara korupsi di Jasindo dan PT Pelni, sehingga kemudian terhadap proses penanganan perkaranya sudah hampir 80% dan kemarin sudah dilakukan penahanan oleh penyidik, sehingga proses berikutnya adalah penyidik akan fokus kepada penyelesaian perkaranya dan juga tentunya pemulihan atau aset recovery dari kerugian negara yang ditimbulkan atas perbuatan TPK antara PT Jasindo dan PT Pelni. Demikian yang dapat saya sampaikan.